Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Di video pembelajaran pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi atau cost of goods manufacture adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dalam suatu periode. Itu yang dinamakan dengan harga pokok produksi. Contoh, kita akan membuat produk namanya tempe. Maka untuk menjadi tempe, kita akan mengeluarkan biaya-biaya mulai dari membeli bahan baku, kedelai, kemudian kita butuh tenaga kerja dan sebagainya. Untuk menjadi sebuah tempe itu memerlukan biaya. Nah, biaya itu nanti kita hitung, kita namakan dengan harga pokok produksi. Oke, itu ya. Kemudian harga pokok produksi. Untuk apa sih suatu usaha itu harus menghitung harga pokok produksi? Tujuannya adalah yang pertama untuk menentukan harga jual produk. Ya, sehingga kalau tahu harga pokoknya, misalnya nih, harga satu papan tempe itu harga pokoknya adalah 4.000 misalnya. Maka untuk menjual produk tempe agar kita ingin laba, maka harga jualnya harus di atas daripada harga pokok. Kita jual 6.000 atau 5.000. Tapi kalau kita jual sama dengan harga pokok produknya, maka ini dikatakan adalah posisinya break even point ya. Tidak ada laba dan tidak ada untung. Makanya yang pertama tujuannya adalah untuk menentukan harga jual produk agar perusahaan tidak mengalami rugi. Justru yang diharapkan adalah kita ingin laba. Yang kedua, untuk pengawasan biaya produksi. Untuk mengawasi ya, kadangkala biaya ini terlalu besar. Kenapa sih sebabnya? Bisa kita di situ ada pengawasan. Oh, barangkali harga bahan bakunya terlalu mahal. Oh, atau barangkali tenaga kerjanya terlalu banyak nih, sehingga harus ada pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Itu untuk pengawasan ya, agar nanti biaya itu sesuai dengan kenyataannya dan bisa bersaing di pasaran. Yang ketiga adalah untuk menghitung keuntungan. Jelas ya, kalau kita tidak tahu berapa harga pokok produknya, berapa nanti kita mau jual berapa, jelas kita tidak akan tahu berapa labanya, karena laba itu adalah perbanding selisih ya, selisih antara harga jual dan harga beli. Oke lah, harga jual kita tahu, tetapi kalau harga belinya harga pokoknya kita tidak tahu, maka kita tidak bisa menentukan berapa laba atau berapa rugi suatu usaha. Oke, next. Nah, di dalam klasifikasi biaya produksi ada 3 ya. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw material cost. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan utama, hanya khusus bahan utama ya, dalam pembuatan produk. Contoh, terigu dalam pembuatan roti, kayu dalam pembuatan meja makan, tadi ya, kedelai, kacang kedelai dalam pembuatan tempe, kemudian kulit dalam pembuatan sendal ya, kulit kulit domba gitu, bukan kulit buaya ya, dalam pembuatan tas atau kulit ular ya, justru kulit ular itu dalam pembuatan produk itu namanya itu bahan baku ya. Nanti bagaimana nanti bahan penolong tidak termasuk bahan baku, tapi nanti termasuk biaya yang ketiga. Berikutnya yang dalam klasifikasi dalam pembuatan produk yang kedua, pasti kita akan mengeluarkan namanya biaya tenaga kerja langsung. Suatu usaha itu tidak akan berjalan ya tanpa adanya tenaga kerja langsung. Ada bahan, tetapi tidak ada tenaga kerja ya tidak akan mungkin terwujud suatu produk. Misalnya nih, sudah ada papan ya, kita akan buat meja, tetapi tidak ada tidak ada tukangnya yang akan mengerjakan, ya otomatis bahan itu tetap akan menjadi bahan, artinya tetap akan menjadi papan ya, tidak akan bisa menjadi meja, tidak bisa kan disulap bim salabim gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi perlu tenaga kerja.
dengan tenaga kerja, maka akan menjadi produk jadi yang siap dijual. Definisinya adalah biaya yang dikeluarkan ya sebagai upah tenaga kerja yang langsung menangani proses pembuatan produk, mulai dari membuat bahan baku sampai menjadi barang jadi. Jadi yang tergolong di dalam biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost ini orang yang langsung membuat produk. Bagaimana dengan tenaga kerja yang mereka tidak langsung membuat produk? Misalnya nih, kalau dalam suatu perusahaan besar adalah supervisor. Supervisor tidak bisa digolongkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Nanti masuknya ke dalam biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Karena supervisor tidak membuat langsung produk. Oke, biasanya tenaga kerja yang di perusahaan itu adalah tenaga kerja yang di bagian produksi ya. Bagian produksi, bagian pengepakan, dan sebagainya. Next yang ketiga, ini yang kita namakan dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biaya yang tidak termasuk di dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, definisinya biaya produksi itu, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi tidak langsung ya, yang dikeluarkan untuk membuat produk. Nah, BOP itu dikelompokkan menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini biaya yang jumlahnya relatif lebih kecil ya, tidak seperti bahan utama. Jadi bahan penolong ini sifatnya jumlahnya relatif kecil. Kalau misalnya untuk membuat meja, berarti bahan penolongnya adalah paku gitu ya, kemudian cat dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang termasuk biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Contoh tadi ya yang sudah Ibu contohkan adalah gaji supervisor. Nah, ini termasuk tenaga kerja yang tidak langsung karena tidak membuat produk. Kemudian yang ketiga adalah biaya tidak langsung lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah beban penyusutan gedung pabrik ya, kemudian beban perlengkapan pabrik. Itu semuanya biaya tidak langsung. Beban listrik pabrik artinya biaya yang langsung digunakan untuk membuat produk tetapi tidak terlihat di situ ya, yang berhubungan dengan pabrik. Tetapi yang tidak berhubungan dengan pabrik maka tidak bisa dikategorikan sebagai BUP atau biaya overhead pabrik. Contoh, beban penyusutan gedung kantor. Kantor kan tidak dipakai untuk membuat produk, maka tidak bisa digolongkan sebagai BUP. Tapi kalau biaya penyusutan gedung pabrik, itu bisa masuk biaya overhead pabrik. Jelas ya sampai di sini? Nah, bagaimana sih cara ngitungnya? Laporan harga pokok produksi. Ini tampilan yang sangat sederhana, yaitu pertama persediaan bahan baku. Kita akan menghitung berapa biaya bahan baku, itu dihitung dari persediaan awal kalau ada ya. Kalau nggak ada ya tidak usah dicantumkan. Ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian kotor, ditambah beban angkut, kalau ada dikurangi retur dan potongan. Ini namanya pembelian bersih. Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bersih, ketemu bahan baku yang siap untuk diproduksi. Kemudian dikurangi kalau ada bahan baku yang tidak dipakai, yang tidak dibuat untuk produk, berarti itulah bahan baku yang dipakai untuk proses. Bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung berapa rupiah, plus kita hitung semua BUP. Dijumlahkan misalnya ada bahan penolong, beban penyusutan, dan sebagainya. Dihitung dijumlahkan, itulah namanya biaya produksi. Jadi biaya produksi ada berapa? Ada 3 ya. Bahan baku, BTK, langsung, dan BOP. Biaya produksi ini kita jumlahkan. Kemudian ditambah dengan BDP. Apa itu BDP? BDP adalah barang dalam proses. Artinya barang setengah jadi. Kalau ada misalnya ini prosesnya di bulan Desember, ternyata di awal Desember itu ada barang yang belum selesai di bulan November. Nah, ini menjadi
persediaan barang dalam proses awal kita tambahkan dengan produksi di bulan Desember. Kita jumlahkan, itulah barang yang siap untuk diproses. Baru dikurangi dengan BDP akhir, artinya barang setengah jadi yang belum selesai, barang yang belum selesai diproses di akhir Desember. Kita kurangi, itulah harga pokok produksi keseluruhan. Kalau kita ingin menghitung harga pokok produksi per unit, maka total harga pokok produksi kita bagi dengan kuantitas, baru itu ketemu harga pokok produksi per unit. Oke, sampai di sini, terima kasih ya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.